Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengembangan layanan perpustakaan sekolah. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita telah membahas mengenai layanan perpustakaan sekolah secara umum, baik itu sistem layanannya maupun jenis-jenis layanan yang harus disediakan oleh perpustakaan sekolah. Jenis layanan yang harus disediakan atau seyogianya sebaiknya disediakan adalah layanan baca di tempat, sirkulasi, bercerita, referensi, layanan anak. Kemudian dari layanan-layanan tersebut kita diberi kesempatan atau malah diharuskan ya untuk berinovasi dan menunjukkan keunikan-keunikan dari perpustakaan yang kita kelola. Layanan baca di tempat disediakan ruang tersendiri yang memang khusus untuk pemustaka itu hanya membaca di situ. Jadi disediakan suatu ruang di mana pemustaka akan merasa nyaman membaca di ruang tersebut. Kemudian layanan sirkulasi seperti kemarin sudah kita sampaikan adalah layanan peminjaman dan pengembalian koleksi, layanan bercerita, layanan referensi, kemarin kita telah sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, yang belum kita bahas adalah layanan anak. Sebenarnya di perpustakaan sekolah, apalagi sekolah dasar, ini tergolong perpustakaan anak ya, karena pada lembaga ini komunitasnya adalah anak-anak atau usia sekolah. Kemudian layanan anak itu apa sebenarnya? Layanan anak adalah layanan yang biasanya diberikan untuk anak-anak mulai dari anak-anak usia prasekolah sampai tingkat menengah pertama atau paling tidak sampai tingkat sekolah dasar. Layanan perpustakaan anak merupakan bagian penting karena anak-anak ini adalah bagian dari komunitas sekolah yang memang sebenarnya mulai dari anak-anak tersebut kita dapat mulai memberikan pelajaran-pelajaran atau kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan mereka bawa sampai mereka melakukan atau sampai pada jenjang pendidikan selanjutnya, misalnya saja literasi maupun membaca. Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan anak ini? Nah, tujuan utamanya adalah menyediakan koleksi berbagai bentuk serta penyajian yang menarik perhatian anak dan mudah digunakan. Kemudian, memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam memilih buku dan bahan pustaka lainnya yang sesuai dengan usianya. Membina, mengembangkan, dan memelihara kesenangan membaca dan mendidik anak untuk belajar mandiri. Kemudian tujuan yang lain adalah membantu anak untuk mengembangkan kecakapannya, menambah pengetahuan sosialnya. Kemudian juga membantu anak-anak itu menggunakan sumber yang ada di perpustakaan untuk menunjang belajar seumur hidup. Jadi memang kita mulai menanamkan hal-hal seperti itu mulai anak-anak sejak dini. Nah, menurut IFLA, layanan anak itu bertujuan untuk informasi yang jelas ya, memfasilitasi hak setiap anak untuk memperoleh informasi, kemudian untuk literasi, pengembangan kebudayaan, pengembangan membaca, pembelajaran seumur hidup, serta program kreatif. Nah, kemudian juga menyediakan akses terbuka untuk semua sumber daya dan media bagi anak. Jadi memang semuanya itu untuk anak. Menyediakan berbagai macam aktivitas untuk anak, orang tua, serta pemerhati anak. Nah, di situ di layanan anak itu juga nanti akan melibatkan
orang tua, karena memang anak-anak itu masih ada pendampingan dari orang tua. Jadi orang tua nanti bisa memanfaatkan layanan tersebut sambil mendampingi anak-anaknya. Nah, untuk kegiatan di layanan anak itu selain menyediakan koleksi-koleksi yang memang dibutuhkan oleh anak, itu juga terdapat jenis-jenis kegiatan yang memang diberikan untuk anak-anak, misalnya peminjaman buku, kemudian bimbingan membaca, mendongeng, pertunjukan film, pertunjukan boneka, mainan anak. Nah, itu yang disediakan di layanan anak. Untuk mainan, biasanya di perpustakaan sekolah itu ada yang namanya play zone atau tempat pojok bermain bagi anak, dan di situ disediakan fasilitas bagi anak untuk pengembangan kreativitas mereka, disediakan mainan-mainan di mana anak bisa mengembangkan kreativitasnya. Bimbingan membaca. Nah, bimbingan membaca tentu saja kalau misalnya anak-anak sekolah dasar ini baru mulai membaca ya, jadi baru mulai memberikan fokusnya setelah pada usia-usia tertentu itu mulai membaca. Jadi pustakawan dapat bekerja sama dengan guru agar anak-anak dilatih untuk bisa membaca, kemudian anak-anak dilatih untuk berani meminta bantuan mencarikan bahan bacaan atau informasi yang dibutuhkan. Nah, ini kita saling bekerja sama antara guru dan pustakawan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Kemudian ada lagi kegiatan mendongeng. Kegiatan mendongeng adalah suatu kegiatan yang memberi pengenalan utama kepada buku dan terutama ditunjukkan bagi anak-anak kecil yang baru saja belajar membaca, dan juga untuk mendorong mereka untuk lebih banyak belajar membaca dan mendorong mereka lebih banyak belajar membaca buku dengan cerita-cerita yang lebih beragam. Ada juga kegiatan pertunjukan film. Nah, ini biasanya di sekolah-sekolah itu ada namanya ruang audiovisual. Nah, di situ bisa diputarkan film-film pendek sambil kita mendampingi, menceritakan bagaimana isinya. Nah, seperti itu. Lebih kurang masa putar itu nggak sampai 1 jam ya, kalau misalnya, kecuali memang ada jam tersendiri untuk pertunjukan film tersebut. Selain itu ada pertunjukan boneka misalnya. Nah, pertunjukan boneka ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Tapi memang ini menuntut kreativitas kita ya. Pertunjukan boneka itu harus disiapkan petugas yang memang dapat memberikan kegiatan tersebut. Biasanya dapat dilakukan setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali, berselang-seling dengan pertunjukan film atau acara mendongeng ya, gitu. Jadi anak-anak itu untuk mendorong anak-anak membaca, kemudian mendorong anak-anak berimajinasi, memang kita harus menunjukkan sesuatu yang tidak hanya buku yang dibaca gitu, tapi juga buku kemudian cara membacanya diperagakan. Nah, akan lebih menarik anak-anak. Mainan anak, ada juga ini kegiatan mainan anak. Nah, untuk mainan anak biasanya untuk meningkatkan daya intelektual dan imajinasi mereka serta sebagai rekreasi yang mendidik. Jenis mainan yang dapat disediakan misalnya catur, lego, balok, halma, monopoli, dan lain-lain. Nah, sekarang mungkin sudah lebih banyak kreatif ya, guru-guru itu memberikan pelajaran dengan media-media yang memang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini mungkin bisa bekerja sama dengan perpustakaan, karya-karya tersebut disimpan di perpustakaan. Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengenal kelas itu adalah dalam
kotak kelas itu, dalam satu ruang kotak 4x4 misalnya seperti itu. Tapi juga belajar itu bisa di luar kelas tersebut, misalnya di perpustakaan. Oke, tentang layanan anak kurang lebih seperti itu. Kemudian tentang inovasi dan keunikan. Nah, inovasi ini dapat berkaitan dengan layanan yang diberikan. Bagaimana layanan di perpustakaan itu bisa menarik perhatian dari anak-anak. Petugas perpustakaan, pustakawan, dan guru tentu saja harus bisa bekerja sama agar menghasilkan inovasi yang bisa meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Jadi di situ ada tadi kerjasama. Nah, kerjasama di dalam pengembangan perpustakaan bukan hanya kerjasama dengan luar instansi kita, akan tetapi kerjasama dengan internal kita itu juga sangat penting. Misalnya saja kerjasama kegiatan mendongeng atau bercerita tadi, bisa saja kita kerjasama dengan guru mata pelajaran. Kerjasama dengan guru mata pelajaran ini bukan hanya guru bahasa Indonesia ya. Jadi biasanya perpustakaan itu kaitannya dengan baca, dengan guru bahasa Indonesia. Bukan hanya itu, akan tetapi dengan guru-guru yang lain, guru prakarya, guru seni misalnya, bisa saja guru kewirausahaan. Nah, di situ nanti perpustakaan dapat bekerja sama dengan guru tersebut. Ketika guru tersebut mata pelajarannya apa? Guru tersebut misalnya anak-anak ada materi keterampilan membuat barang dari barang-barang bekas, misalnya seperti itu. Guru bisa bekerja sama dengan perpustakaan untuk mencari materinya, kemudian guru menyampaikan kepada siswanya, kemudian perpustakaan menyediakan fasilitas tempat, menyediakan informasi tentang prakarya tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa membuat prakarya tersebut di perpustakaan. Nah, ini adalah merupakan suatu inovasi. Atau inovasi juga dapat berupa kegiatan literasi. Misalnya saja perpustakaan mengadakan lomba baca puisi, misalnya seperti itu. Atau lomba bercerita dari buku yang ada di perpustakaan. Kemudian misalnya juga perpustakaan mengadakan satu kegiatan merekrut siswa yang memang tertarik dalam kepenulisan. Nah, siswa-siswa tersebut kita bina, kita rangkul untuk menyalurkan bakat mereka. Mana yang misalnya suka baca puisi, suka nulis puisi, kemudian ada yang suka nulis cerita. Nah, ayo kita dampingi, kemudian tulisan mereka nanti kita olah dan kita bantu untuk diterbitkan. Setelah buku terbit nanti kita akan adakan acara launching buku, sekaligus satu acara yang kita namakan Gebiar Literasi misalnya seperti itu, dengan menampilkan hasil dari anak-anak tadi. Tentunya itu akan membangun kepercayaan diri anak-anak untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, itu salah satunya seperti itu kegiatannya ya. Nah, sekarang kita ke keunikan. Jadi, perpustakaan itu kita tunjukkan bukan hanya dengan manajemen yang bagus, akan tetapi juga dari segi keunikan. Apa itu yang disebut dengan keunikan? Unik itu berarti tidak ada di tempat lain atau berbeda dengan yang lain. Nah, bagaimana kita menunjukkan keunikan perpustakaan kita? Keunikan di sini tidak harus berpegang pada layanannya ya. Layanan apa ya? Kalau misalnya kita mau cari keunikan, literasi membaca, literasi Quran, kayaknya di sana sudah ada. Kita tidak tergantung dari itu sih sebenarnya. Atau mungkin ada corner musik di sana, nggak mesti di setiap sekolahan itu ada. Nah, kita ada corner musik misalnya seperti itu. Tapi kita bisa saja menunjukkan keunikan kita adalah dengan rak-rak misalnya. Kemudian ada satu rak yang unik, tidak ada di tempat yang lain. Mungkin ada kursi yang unik,
kursi yang antik, tidak ada di tempat yang lain, kursi zaman dulu. Kemudian kita ada spot foto di situ dengan menempatkan kursi tersebut. Itu adalah bisa disebut juga dengan keunikan. Baik, kita lanjut ke promosi. Nah, perpustakaan sekolah itu juga mesti melakukan promosi. Nah, apa yang kita punya itu biar diketahui orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, maka harus promosi. Promosi melalui media apa saja yang bisa dilakukan oleh perpustakaan? Itu bisa melalui papan pengumuman atau papan informasi. Papan informasi itu bisa saja kita tempeli selain dengan pengumuman kegiatan perpustakaan, jam buka gitu misalnya. Bukan hanya itu saja, tetapi bisa kita tampilkan hasil karya dari anak-anak atau mungkin majalah dinding misalnya. Nah, seperti itu bisa ya. Kemudian penyebaran informasi buku baru. Jadi ada display buku baru di situ ya. Di situ ada rak sendiri, misalnya pakai rak itu ada display buku baru yang ada di perpustakaan. Dari buku kita olah sampai selesai, sebelum masuk ke rak sekitar 15 hari misalnya kita taruh di display buku baru. Kemudian kita juga bisa berpromosi melalui brosur maupun banner. Kemudian melalui penyuluhan juga bisa. Jadi penyuluhan tentang perpustakaan, manfaat perpustakaan kepada warga sekolah. Kita mengadakan satu kegiatan yang memang khusus untuk mengenalkan perpustakaan kita. Kemudian ada kegiatan lomba seperti tadi saya sampaikan, ada lomba untuk meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu juga menunjukkan bahwa perpustakaan itu ada. Kemudian ada juga pameran. Nah, pameran itu jangan anggap pameran itu besar gitu, enggak ya. Jadi misalnya kita mempunyai buku-buku lama nih, ya gitu, kemungkinan tidak dicari misalnya, tapi buku itu bagus. Nah, bisa kita adakan satu pameran. Pameran itu tidak harus besar, satu ruangan gede, enggak. Memang ada namanya pojok pameran. Nah, di situ tuh sesuatu yang baru kita pamerkan di sana. Tapi sesuatu yang lama tidak dibuka misalnya, bisa kita pamerkan agar itu diketahui oleh pengguna kita. Nah, tetapi teman-teman, untuk brosur atau leaflet yang kita miliki itu tidak harus brosur tentang perpustakaan sekolah kita. Malah akan lebih bagus bahwa brosur-brosur itu adalah tentang pengetahuan. Misalnya brosur tentang Borobudur, brosur tentang Prambanan, brosur tentang Nyai Langgeng misalnya, tentang Gunung Tidar. Nah, itu perlu kita sediakan di perpustakaan sebagai sarana informasi. Kalau sebagai sarana promosi memang tadi brosur tentang perpustakaan kita ya. Tetapi kalau nanti perpustakaan itu brosur sebagai koleksi, itu bukan hanya brosur-brosur tersebut, tetapi lebih diutamakan sebenarnya brosur tentang ilmu pengetahuan atau informasi-informasi di sekitar kita. Kalau misalnya di sekitar Magelang ya informasi-informasi tersebut yang saya sampaikan tadi yang bisa dikoleksi, informasi tentang ketuk misalnya. Nah, itu bisa disajikan di perpustakaan. Baik, kita lanjut tentang bimbingan pemustaka yang seyogianya ada di perpustakaan sekolah. Yang pertama ada bimbingan literasi. Apa itu literasi? Nah, literasi itu adalah sebenarnya keterampilan, suatu keterampilan. Ada juga yang melek informasi gitu ya. Nanti untuk bimbingan pengertian literasi dan beberapa tentang literasi akan kami sampaikan pada materi selanjutnya. Ada materi tentang literasi tersendiri. Jadi kalau literasi itu ada literasi, nanti kita ada literasi media, literasi digital, dan nantilah kita akan bahas itu. Kemudian ada penelusuran literatur. Nah, untuk
literasi, sebenarnya penelusuran literatur itu termasuk di dalam kegiatan literasi ya. Tadi kalau ada literasi perpustakaan itu sebenarnya ada literasi sendiri gitu. Kemudian penelusuran literatur adalah bagian dari kegiatan literasi itu. Jadi kita memberikan tadi seperti tadi apa fungsi layanan anak tadi, melatih anak agar berani untuk meminta kita petugas perpustakaan untuk mencarikan informasi yang mungkin dibutuhkannya. Nah, kita di situ akan mengajari mereka untuk menelusur literatur itu bagaimana. Kemudian ada bimbingan membaca. Nah, bimbingan membaca ini tadi seperti kami sampaikan adalah untuk mendampingi anak-anak yang memang usia-usia pada belajar membaca kalau pada sekolah dasar ini. Kemudian orientasi perpustakaan, kita mengenalkan perpustakaan kita, bagaimana perpustakaan kita dapat membantu anak-anak untuk berkembang. Jadi bukan hanya suatu ruangan dengan koleksi buku yang ditata di jajaran rak, nah seperti itu, tetapi kita juga ada pustakawan yang memang mampu membantu mereka, membimbing mereka, mempunyai keterampilan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Oke? Nah, untuk pengembangan layanan perpustakaan ini nanti kita mungkin akan lebih ke diskusi ya, lebih banyak untuk diskusi bagaimana contoh-contohnya pengembangan layanan di perpustakaan. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Oke, materi untuk kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.